Halo semuanya, saya Triputra Tajimo. Saat ini saya akan mengidentifikasi potensial hazard yang ada di sekitaran lingkungan saya ataupun bisa dibilang di sekitaran kos saya. Nah, tapi sebelum mengidentifikasi, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya potensial hazard. Nah, potensial hazard ini bisa dibilang dari hazard dulu. Hazard itu adalah sebuah kecelakaan yang ada di sekitaran kita. Nah, jika digabungkan dengan potensial hazard, itu bisa kita simpulkan potensial hazard itu sendiri adalah sebuah potensi yang dapat menimbulkan sebuah kecelakaan ataupun bahaya, bisa dikatakan sebuah bahaya. Nah, jadi saat ini saya ingin mengidentifikasi potensi yang bisa menimbulkan bahaya itu dapat terjadi yang ada di sekitaran kos saya ataupun di sekitaran lingkungan saya. Jadi yang pertama itu terdapat pada colokan ini. Nah, colokan ini itu dia berada di bawah akuarium. Nah, yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah potensial hazard yaitu ketika saat ingin mengganti air akuarium itu kadang airnya itu bisa jatuh dan terkena colokan ini sehingga bisa menyebabkan terjadinya sebuah korsleting. Nah, tempatnya juga yang berada di bawahnya ini itu bisa menyebabkan kadang saat ingin melakukan suatu aktivitas dan itu biasanya membawa air, itu kadang airnya juga bisa terkena colokan ini karena berada di bawah. Nah, hal ini juga kadang kalau saat kita selesai mandi atau apa, saat mau mencabut colokan, mencabut kabel ataupun yang lain, kadang-kadang itu airnya terkena colokan ini. Nah, saat kondisi tangan kita basah, itu kita juga bisa terkena listrik yang ada pada colokan ini. Sehingga untuk cara kita dalam mengendalikan hal ini agar tidak terjadi potensial hazard, yaitu sebaiknya colokan ini ditaruh di tempat yang lebih tinggi, contohnya di atas meja. Nah, jadi yang kedua itu terdapat pada saklar untuk mematikan dan menghidupkan lampu ini. Nah, jadi yang seperti yang kita lihat itu saklarnya itu dia sudah agak terbuka seperti ini. Nah, apalagi saklar ini itu dia tepat berada di samping kamar mandi. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan kita gampang untuk tersengat listrik. Apalagi ini kan sudah terbuka kan, dan tempatnya itu agak rawan. Jadi pada saat kita selesai mandi itu bisa rawan terkena sengatan listrik. Nah, untuk cara kita mengatasi atau mengurangi dampak potensial hazard itu dengan memperbaiki saklarnya dan untuk penempatannya itu ditaruh agak di samping kamar mandi agar mengurangi potensial hazard yang dapat terjadi. Nah, jadi tempat yang bisa menyebabkan atau menimbulkan potensial hazard yang ketiga yaitu di tempat ini. Nah, biasanya itu jadi tempat ini tuh biasanya tempat untuk bisa motor masuk dan parkir di tempat ini. Nah, biasanya apalagi musim hujan ini biasanya itu motor yang ingin masuk dalam kondisi ban yang basah, apalagi sandal yang basah, itu bisa dengan mudahnya atau rawan tergelincir di tempat ini karena kondisi ban ataupun sandal yang basah dan lantainya itu terbuat dari keramik, jadi sehingga dapat menyebabkan potensi untuk tergelincirnya itu lebih rawan lah. Nah, untuk cara mengatasi hal ini itu bisa ataupun mengurangi potensial hazard itu terjadi, yaitu sebaiknya pada tempat ini itu ada sebuah keset untuk bisa mengurangi agar kondisi sendal ataupun setidaknya sendal dari driver itu tidak basah begitu. Jadi sehingga bisa mampu untuk menahan motor
dan hal itu juga itu bisa mengurangi dampak potensial hazard yang terjadi. Nah, jadi itu sebagian dari beberapa yang dapat menimbulkan potensi hazard yang ada di sekitaran lingkungan saya ataupun kos saya. Nah, potensial hazard ini ataupun sebuah potensi bahaya ini dapat terjadi tanpa kita duga-duga, sehingga kita itu harus mengenal serta mencegah agar potensi hazard itu tidak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian dari video saya, terima kasih.